Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya materi ini saya mulai, akan saya ulang lebih dahulu. Saya jelaskan tentang pengertian tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sebelumnya kan saya ingatkan lebih dahulu tentang pelajaran prakarya. Prakarya ini ada 4 aspek, yaitu adalah rekayasa, budidaya, kerajinan, kemudian pengolahan. Untuk kelas 9 yang kita pelajari yaitu adalah rekayasa untuk semester pertama atau semester ganjil, dan yang kedua yaitu adalah pengolahan. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini yaitu adalah prinsip dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama yaitu adalah wawasan kelistrikan. Pengertian kelistrikan, bahwa kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Muatan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan positif apabila kekurangan elektron. Berarti dari sini kesimpulannya bahwa elektron adalah bermuatan negatif. Paham, anak-anak? Jadi saya ulangi, muatan listrik itu ada dua macam, yaitu adalah muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda listrik negatif apabila kelebihan elektron, dan apabila kekurangan elektron maka bermuatan positif. Maka kesimpulan daripada itu yaitu adalah elektron bermuatan listrik negatif. Paham ya? Tolong dihafal, elektron bermuatan listrik negatif. Jadi setiap benda atau setiap atom apabila kekurangan elektron maka bagaimana? Kekurangan elektron maka bendanya akan bermuatan positif. Apabila kelebihan elektron maka bendanya akan bermuatan negatif. Jadi elektron adalah bermuatan listrik negatif. Untuk berikutnya, jenis dan manfaat listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah arus listrik searah atau DC, arus listrik bolak-balik atau AC. Ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang konduktor ya. Kemungkinan anak-anak ini dulu pada waktu mulai dari SD, SMP kelas 7, kelas 8 mengerti tentang konduktor. Bahwa konduktor itu adalah merupakan zat-zat yang mudah dialiri arus listrik. Contohnya apa? Tembaga, besi, aluminium, kuningan. Ini adalah merupakan konduktor. Jadi konduktor adalah suatu zat yang mudah dialiri arus listrik. Kebalikannya apa dari konduktor? Konduktor adalah kebalikannya adalah apa? Selain konduktor, yaitu adalah isolator. Isolator kadang disebut juga dengan penyekat. Apa artinya penyekat? Yaitu adalah menghentikan arus listrik, penghambat arus listrik. Contohnya misalnya adalah kertas, plastik, itu adalah merupakan isolator. Jadi saya ulang sekali lagi, konduktor adalah zat-zat yang mudah dialiri arus listrik. Contohnya adalah tembaga, besi, aluminium, kuningan, dan sebagainya. Kalau air bagaimana, anak-anak? Air juga termasuk konduktor. Air itu mudah mengantarkan arus listrik. Isolator adalah kebalikan daripada konduktor. Isolator adalah merupakan penyekat, penghambat arus listrik, bahkan tidak dapat dilalui arus listrik. Paham ya? Jadi itu perbedaan antara konduktor dan isolator.
Kemudian listrik arus searah atau DC. Arus listrik searah atau DC ini adalah arusnya biasanya dari baterai. Arahnya dari kutub positif ke negatif. Contohnya misalnya baterai. Baterai kalau kita pasang pada jam dinding, baterai itu kalau kebalik bagaimana? Kan tidak bisa berjalan. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa arusnya adalah arus dari kutub positif ke negatif. Jadi kalau dia pemasangannya terbalik, maka jarum jam tersebut tidak akan bergerak. Itu adalah arus searah atau arus DC. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik itu atau AC yaitu arusnya biasanya dari jaringan PLN. Jadi arusnya besar jika dibanding dengan arus DC. Kalau arus DC berapa? Arus DC kalau baterai itu adalah 1,5 volt. Tapi kalau arus bolak-balik di sini di rumahmu baik di sekolah itu adalah tegangannya 220 volt. Itu namanya arus bolak-balik atau arus AC. Paham anak-anak? Jadi sekali lagi perbedaan antara arus listrik, arus searah atau DC. Kalau arus searah atau DC itu adalah arusnya dari baterai, aki, atau sumber daya adaptor. Itu merupakan arus searah. Tahu sumber daya adaptor? Bahwa sumber daya adaptor itu adalah merubah dari arus AC menjadi arus DC. Kalau arus bolak-balik yaitu adalah dari jaringan PLN atau dari kalau ada yang menjawab dinamo. Dinamo itu ada dua macam. Dinamo arus searah juga ada, dinamo arus bolak-balik juga ada. Contoh dinamo searah biasanya dibuat mainan Tamiya. Kalau dinamo arus bolak-balik itu adalah terpasang pada sepeda biasanya. Di sepeda itu ada dinamo itu. Kalau diputar ke depan ke belakang lampunya tetap nyala. Nah, itu dinamakan arus bolak-balik. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Selanjutnya, beberapa jenis pembangkit tenaga listrik. Contohnya yaitu adalah PLTA. Apa PLTA? Yaitu adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua yaitu adalah PLTU. PLTU adalah merupakan pembangkit listrik tenaga uap. Yang berikutnya bisa kamu sebut PLTN. PLTN adalah merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit tenaga angin juga ada. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dari beberapa jenis ini adalah merupakan pembangkit tenaga listrik. Setelah itu kita pelajari tentang peralatan instalasi listrik rumah tangga. Kalian harus mengenal peralatan instalasi listrik rumah tangga. Mungkin lebih awam ya. Nomor satu ini adalah bar genser. Bar genser itu apa? Bar genser adalah merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Maksudnya rumah tinggal adalah rumah kalian. Dan sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Berikut batasan daya listrik yang dikeluarkan PLN 450 VA, artinya volt ampere ya. 900 VA artinya 900 volt ampere. 1300 VA artinya 1300 volt ampere dan 2200 volt ampere. Nah, ini mungkin kalau kalian masih bingung tentang VA. VA ini adalah artinya volt ampere. Volt ampere ini apabila dikalikan ini akhirnya menjadi daya. Daya satuannya adalah watt. Daya ya.
Daya satuannya adalah watt. Daya itu simbolnya P. Watt itu adalah hasil kali dari V dan A. Volt dan ampere itu kalau dikalikan menjadi watt. Yaitu misalnya PLN 450 volt VA ya, itu artinya 450 watt. 900 VA artinya 900 watt. 1300 VA artinya yaitu 1300 watt. Dan 2200 VA artinya 2200 watt. Paham anak? Nah, untuk watt ini adalah simbolnya P. P itu artinya adalah daya, ya, daya listrik. P adalah rumusnya P sama dengan V kali A. Kuat arus listrik dengan tegangan. Hasil kali tegangan listrik dengan kuat arus listrik. Saya ulangi, daya listrik adalah hasil kali tegangan listrik dan kuat arus listrik. Tegangan listrik simbolnya adalah V, arus listrik simbolnya adalah A. A itu artinya ampere, V artinya volt. Paham ya? Berikutnya, 3 bagian utama dari bar Genser, yaitu adalah MCB, meter listrik atau kWh meter, spin control. Ini adalah bagian daripada bar Genser tadi. Jadi bar Genser itu ada 3 bagiannya. MCB, kalau kalian jumpai di rumah kalian, MCB yang seperti saklar itu ya. Kalau misalnya ada bebannya lebih, maka MCB itu akan jeglek ya, atau turun. Saya ulangi, MCB itu biasanya ada di depan ya, di meteran listrik. Apabila bebannya lebih, misalnya kalian setrika, kemudian kulkas, kamu pasang semuanya, maka di situ bebannya akan lebih. Misalnya daya rumah 900 watt, nah, kemudian dayanya lebih dari 900 watt, maka MCB tersebut akan turun atau jeglek bahasa Jawanya. Kemudian meter listrik atau kWh meter. Meter listrik atau kWh meter. kWh itu artinya singkatan kilowatt hour, kilowatt jam. kWh meter artinya kilowatt jam. Nah, jadi kWh ini kalau kalian misalnya membayar listrik, itu hitungannya dari kWh. Berapa kWh yang kamu gunakan selama 1 bulan? Nah, di situ kalian membayar. Jadi satuannya untuk membayar listrik itu, kalau kamu bayar listrik nggak tahu, biasanya kalian bayar cuma bayar gitu aja ya, tapi nggak tahu yang kamu bayar itu berapa, habisnya berapa ya. Kilowatt jam nanti di fisika kalian diajarkan ya. Misalnya ini ya, sebagai contoh, kamu menyalakan lampu atau setrika listrik ya. Setrika listrik kalian menggunakan setrika listrik selama 45 menit. Maka di situ kalian bisa menghitung. Setrika listrik kamu gunakan selama 45 menit. Nah, setrika listrik ini berapa wattnya? Setrika listrik ini biasanya dayanya ya, kurang lebih 250 itu paling kecil. Kalau kamu gunakan selama 45 menit atau 3/4 jam, maka di situ kalau di situ harus kamu kalikan. Yang mudah ya, yang mudah. Misalnya kalian menggunakan setrika listrik ini selama 30 menit atau setengah jam, biar mudah menghitungnya. Nah, berarti di sini setrika listrik tersebut misalnya dayanya 250 watt, kamu gunakan selama 30 menit atau setengah jam ya. Maka di situ kalian kalikan kWh, kilowattnya tadi dijadikan kilowatt lebih dulu, jadi 0,250, kemudian kamu kalikan setengah jam. Paham ya? Itu adalah untuk menghitung kWh. Kalau untuk bayar listrik ya harus dikalikan 1
jamnya itu berapa rupiah ya. Per jamnya atau per jamnya itu berapa rupiah. Kemudian berikutnya adalah spin control. Nah, spin control ini adalah untuk mengontrol pada bagian bergenser tadi. Yang perlu kamu pahami di sini adalah untuk menunjang di pelajaran IPA, yaitu adalah meteran listrik tadi atau kWh meter. Ini biasanya kalau pada saat UNAS di IPA itu ada untuk menghitung sekian pemakaian sekian jam, kemudian daya yang kamu gunakan sekian watt atau kilowatt, kemudian dikalikan dengan berapa per wattnya. Paham ya? Nanti kalau sudah akan saya jelaskan yang lebih dalam. Berikutnya yaitu adalah pengaman listrik. Pengaman listrik terdapat dua jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal. Yang pertama yaitu pengaman lebur biasa atau sekring. Sekring, jadi kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan sekring? Sekring adalah sebagai pengaman atau pembatas arus listrik. Paham? Sekring. Sekring itu yang bagaimana? Nah, ini kalau di rumah biasanya sekring itu bentuknya putih ya. Kalau yang otomatis itu ada tonjolannya. Pada saat bebannya lebih, maka sekring tersebut dengan otomatis dia akan jelek atau off. Sekring adalah sebagai pengaman atau pembatas arus listrik pada rumah tinggal. Tolong dicatat, sekring. Sekring adalah sebagai pengaman atau pembatas arus listrik ya. Jadi kalau ada rumah kebakaran itu biasanya sekringnya dia akan mati duluan. Ada hubungan singkat konslet istilahnya, maka sekring ini akan mati duluan. Kalau sekringnya mati berarti arus listrik tidak ada yang mengalir, semuanya adalah mati. Berikutnya pengaman listrik termos atau MCB. MCB yang tadi ya, kalau bebannya tinggi maka MCB tersebut akan turun atau jeglet ya. Kalau kamu biasanya di depan itu kan ada yang kamu mainkan ke kanan ke kiri, itu namanya MCB pada meteran. Saya kira semua tahu MCB ya. Itu namanya MCB. Kalau sekring itu di dalamnya. Sekring itu ada di dalamnya itu ada kawat filamen. Jadi kawat filamen itu apabila terjadi hubungan singkat atau konslet, maka kawatnya itu akan putus. Kalau kawatnya itu putus, maka sekring tersebut mati, maka aliran listrik semuanya adalah mati. Paham ya? Kalau MCB itu apabila bebannya tinggi, terlalu tinggi, misalnya rumah kalian dayanya itu cuma 900 watt, kemudian bebannya yang kamu gunakan di situ pakai AC, di situ sudah tidak mungkin cukup, maka MCB tersebut akan turun atau jelek. Berikutnya saklar. Saklar merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar. Saya ulangi, saklar. Saklar merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar. Pemutus atau penghubung arus listrik, singkatnya. Saklar adalah sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Saklar itu yang ada di rumahmu. Setiap hari yang kamu jumpai di rumahmu itu ada saklar, ada stop kontak sebelahnya itu. Saklar pada saat on artinya menghubungkan, pada saat off dia akan memutuskan. Jadi saklar pada saat on dia menghubungkan, pada saat off dia memutuskan. Saklar yang paling benar ya, awas perhatikan bahwa saklar itu letaknya ada di mana-mana ya. Kalau di rumah itu ada di mana. Yang kalau di sekolahmu itu saklar letaknya dekat dengan pintu, itu yang benar. Baik di rumah
pada umumnya bahwa saklar itu berada di dekat dengan pintu. Kenapa dekat dengan pintu? Misalnya sebagai contoh, kalau kalian dari luar ya, dari luar atau misalnya dari jalan-jalan atau dari luar kota, kalau kalian sudah kena panas, mata itu akan gelap. Nah, untuk menyalakan lampu tersebut itu akan mudah. Karena apa? Karena saklarnya berada dekat dengan pintu. Nah, di situ digabung dengan stop kontak. Sebetulnya cara pemasangan kalau saklar dengan stop kontak itu adalah salah apabila digandeng atau dijajarkan jadi satu. Stop kontak letaknya adalah di pojok ya, di ruangan itu. Jadi di ujungnya ruangan tuh stop kontak. Kalau saklar ada dekat dengan pintu. Kalau stop kontak dia berada di ujung. Biasanya kalau di sekolah itu, sekolahan, ruang kelas itu biasanya dekat dengan guru ya. Dekat dengan bangku guru, stop kontak, saklarnya ada di dekat dengan pintu. Kemudian ketinggian. Nah, ini yang ketinggian yang perlu dipahami bahwa ketinggian saklar baik stop kontak atau saklar itu adalah 1,5 meter atau 1,5 meter atau 150 cm. Itu adalah letak saklar antara saklar dengan tanah atau keramik gitu ya. Kalau terpasang, jadi jaraknya berapa? 1,5 meter atau 150 cm. Saya ulangi, saklar adalah sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. 1. Kemudian apabila on, maka saklar tersebut akan sebagai penyambung. Pada saat off, dia sebagai pemutus. Saklar letaknya adalah di dekat dengan pintu. Harus ya, cara pemasangan yang benar dalam instalasi listrik atau dalam instalasi listrik rumah tangga, bahwa saklar letaknya harus dekat dengan pintu. Kenapa harus dekat dengan pintu? Untuk mempermudah apabila kita menyalakan lampu apabila kita setelah berjalan dari jauh. Biasanya mata itu gelap kalau kita dari panas gitu. Lihat ruangan yang awalnya tertutup kelihatan gelap. Nah, karena dekat dengan pintu maka kita akan mempermudah kita untuk menyalakan lampu tersebut. Kemudian stop kontak letaknya di ujung ruangan ya. Ujung ruangan. Kemudian ketinggiannya adalah 1,5 meter atau 150 cm. Paham ya? Berikutnya, saklar berdasarkan besarnya tegangan saklar dibedakan menjadi 3, yaitu saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Yang kalian jumpai di rumah ya, itu namanya saklar tembok atau saklar duduk. Saklar itu ada saklar gantung. Kalau saklar gantung itu adalah saklar yang kecil, biasanya digunakan di kamar mandi. Itu adalah saklar gantung. Kalau yang digunakan di ruangan atau di kelas-kelasmu itu namanya saklar tembok, saklar duduk. Saklar itu banyak macamnya. Kalau untuk kipas angin, saklar apa? Saklar tarik. Ya loh. Misalnya untuk televisi. Televisi adalah saklar tekan. Kalau misalnya untuk sepeda motor, nah ini untuk sepeda motor yang sering kalian gunakan. Saklar ini adalah sering kalian gunakan. Bahwa saklar yang digunakan untuk sepeda motor adalah untuk misalnya menyalakan lampu atau menyalakan rating, namanya saklar geser. Paham ya? Saklar geser, saklar tekan, saklar gantung. Ya. Saklar tekan itu untuk televisi. Ya. Kemudian saklar duduk, saklar tembok itu ada yang saklar tunggal, saklar ganda. Kalau ganda berarti di situ ada 2 saklar. Kalau saklar tunggal berarti di situ cuma 1. Paham ya? Untuk tegangan rendah, tegangan menengah sangat tinggi, berarti saklar ini kalau misalnya saklar gantung, saklarnya kecil, berarti ini adalah saklar tegangan rendah, tidak bisa
bisa digunakan untuk tegangan tinggi, tegangan menengah boleh. Tegangan tinggi ini biasanya pakai handle ya, dengan menggunakan tangan. Berikutnya saklar. Berdasarkan tempat dan pemasangannya tadi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu adalah saklar inbound. In artinya masuk, saklar outbound artinya di luar. Berarti inbound artinya yang dimasukkan pada tembok, kalau outbound artinya di luar. Bukan di luar ruangan ya. Saklar itu ada yang dipasangkan di dalam tembok, ada yang di luar. Ya. Maksudnya di luar nanti untuk sekrupnya itu ada di bagian luar. Saklar inbound, in artinya masuk, out artinya keluar. Kalau in artinya masuk berarti dia dimasukkan pada tembok. Out artinya di luar, berarti dia di luarnya tembok. Baiklah, berikutnya saklar. Berdasarkan fungsinya saklar dibedakan menjadi dua, yaitu adalah saklar on off, saklar push on. Sama ini ya. On off, on artinya menghubungkan, off artinya mematikan. Jadi dari situ kesimpulannya bahwa saklar itu adalah sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Berikutnya, saklar masih ada lagi. Berdasarkan jenis per unitnya saklar dibedakan menjadi dua, yaitu saklar tunggal, saklar majemuk. Tadi yang ditembak itu saklar, kalau saklar tunggal berarti cuma satu. Berikutnya, stop kontak. Stop kontak merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara listrik dan aliran listrik. Kira-kira paham? Saya ulangi, bahwa komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara listrik dan aliran listrik. Contohnya misalnya televisi. Televisi ini adalah membutuhkan. Jadi bahwa televisi ini membutuhkan arus listrik. Maka di situ dipasang steker, tahu steker tahu yang dimasukkan pada stop kontak itu namanya steker. Dihubungkan dengan stop kontak. Bahwa stop kontak adalah merupakan komponen listrik yang berfungsi menghubungkan antara listrik, jadi menghubungkan listrik dengan aliran listrik. Alirannya apa? Yaitu adalah kabel tadi. Dari yang pertama steker, kemudian dua kabel main plus ya, hitam, merah dan hitam, kemudian masuk pada televisi tersebut atau alat tersebut. Boleh itu setrika listrik, boleh itu televisi atau dan lain sebagainya, alat-alat listrik ya. Jadi adalah untuk menghubungkan antara listrik dengan aliran listrik, yaitu adalah dari konduktor. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker. Tahu tuh steker tadi? Steker itu yang dimasukkan pada pada stop kontak. Kemudian dua kabel penghubung, yaitu adalah kabel positif dan negatif, biasanya warnanya merah dan hitam. Atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berikutnya, berdasarkan bentuk serta fungsinya stop kontak dibedakan menjadi dua, stop kontak kecil, stop kontak besar. Stop kontak kecil, nanti kalau kalian sudah mulai praktek ya, kalau sudah mulai praktek kalian akan saya suruh membuat stop kontak. Stop kontak kecil, stop kontak yang menggunakan bagiannya itu biasanya cuma dua lubang. Stop kontak besar ini biasanya sampai dengan 8 atau 6. Harganya juga berbeda. Kalau yang kecil lebih murah, yang besar akan lebih mahal. Nanti ya kalau sudah mulai praktek kalian akan tahu. Berikutnya, berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak dibedakan menjadi dua, stop kontak inbound, stop kontak outbound. Stop kontak inbound itu bagaimana? Yang biasanya terpasang pada ruangan atau pada kelas-kelas kalian yang dimasukkan dalam tembok,
itu namanya info. In artinya masuk. Outbo biasanya yang menggunakan oloran. Nah, kalau biasanya kalian gunakan oloran untuk setrika atau untuk televisi, biasanya kan digantungkan. Yang biasanya ada lubangnya 4 bulat-bulat. Ya, ada tempatnya yang bulat-bulat 4 atau ada yang 2, itu namanya outbo yang digantungkan. Kalau yang inbo berarti stop kontak tersebut dimasukkan pada tembok. Paham ya? Yang kelima yaitu adalah steker. Steker merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya steker dibedakan menjadi 2, yaitu adalah steker kecil dan steker besar. Maksudnya steker kecil, steker besar ya. Steker itu yang dimasukkan tadi loh. Steker ya, dimasukkan steker besar. Steker ini adalah sebagai penghubung, adalah yang digabung dengan stop kontak tadi, yang dihubungkan pada stop kontak, namanya steker, bukan stiker. Steker. Kemudian mengenai macam-macam kabel. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Saya kira kalian tahu semuanya tentang kabel. Kabel itu bermacam-macam ya. Kalau yang digunakan untuk instalasi ini tidak boleh sembarangan. Kabel itu ada 2 ukuran, yaitu 2,5 dan 1,5. 2,5 mili, 1,5 mili ya. Kalau yang digunakan instalasi listrik pada rumah tangga itu biasanya menggunakan yang berukuran 2,5. Karena apa? Karena kalau untuk rumah tangga, bahwa listrik di situ yang digunakan adalah tegangan atau dayanya sangat besar. Maka yang digunakan kabelnya juga harus besar. Jadi ukurannya ada 2,5 mili dan 1,5 atau 1,5 mili. Mengenai nama-namanya, nama kabelnya yaitu adalah NJA, NJM, NJY. Ya. Nah, di sini yang biasanya digunakan NJA. Apa bedanya NJA? Ada juga yang NGA ya. NJA ini kabelnya biasanya agak lentur, lemas. Ini yang biasanya digunakan orang instalasi listrik. Karena apa? Karena mudah cara pengerjaannya. Kalau yang NGA itu keras, jadi dia mudah putus dan juga untuk mengerjakan juga agak sulit. Paham ya? Berikutnya tentang penanaman ground atau arde. Penanaman ground atau arde, tahu arde? Arde itu yang mudah kalian jumpai, yaitu setiap rumah yang tinggi atau sekolah, ya, gedung-gedung yang tinggi, itu harus menggunakan ground. Ground atau arde itu adalah arus listrik yang berhubungan dengan tanah. Kalau di rumahmu biasanya di meteran. Di meteran itu akan dipasang kabel yang menuju ke bumi atau ke tanah. Itu namanya adalah ground atau arde, yaitu adalah kutub negatif. Apa fungsinya? Yaitu adalah untuk menjaga kemungkinan apabila ada kilat, ada sambaran, ya, dia adalah sebagai pengamannya. Contohnya kalau di rumahmu atau di gedung-gedung yang tinggi, itu ada seperti besi yang meruncing. Nah, itu adalah penangkap petir, biasanya orang menyebut. Nah, di situ kabelnya dihubungkan pada tanah. Jadi apabila ada sambaran kilat, maka kena pada arde tersebut atau pada besi yang runcing tadi, kemudian arusnya akan menuju ke bumi, tidak ke rumah kalian atau tidak di gedung tersebut. Jadi saya ulangi, penanaman ground atau arde artinya ditanam, ya. Penanaman ground artinya ditanam pada bumi.
Kemudian pemasangan box sikring. Pemasangan box sikring. Box sikring itu ya tempat meteran itu namanya sikring. Atau box itu adalah kotaknya atau tempatnya. Itu adalah namanya pemasangan box sikring. Saya kira ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau yang dibahas tadi belum memahami, maka minggu depan akan saya ulangi lagi. Tolong anak-anak dirangkum ya apa yang saya sampaikan tadi. Untuk rangkumannya nanti bisa difoto, nanti sampaikan pada Pak Eri. Saya kira ini dulu. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, nek mana ini dulu. Kotak, betul.